Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Malang, Jawa Timur dengan saya Damai Abadi dari SMPK Mardiwiyata Malang. Saya Sylvia Melati dari SMA Negeri 5 Malang. Dan saya Sofia Nur Islami dari SMA Negeri 6 Malang Akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan rincian supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sylvia. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Sofi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sylvia? Alhamdulillah baik Bu Sofi. Ya, hari ini Bu Sylvia mau melakukan kegiatan coaching ya bersama Pak Damai. Bagaimana, apakah sudah siap Bu Sylvia? Alhamdulillah saya siap Bu Sofi. Saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Pak Damai. Baik, nah sehubungan dengan tugas saya sebagai supervisor, saya akan mengamati kegiatan Bu Sylvia nanti sebagai coaching ya bersama Pak Damai. Nah, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sylvia. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu? Kalau untuk praktek coaching yang kemarin itu sebenarnya saya agak nervous Bu Sofi. Karena itu kan pertama kali saya melakukan tahapan coaching dengan alur-alurnya Tirta. Kalau mungkin akan saya menjalani hari ini dengan coaching lagi mungkin lebih baik daripada yang kemarin. Nah, memang karena belum terbiasa gitu ya Bu Sylvia. Betul. Semoga hari ini kegiatan coachingnya Bu Sylvia dengan Pak Damai bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, amin. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi ya. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini kira-kira bagian mana nih yang akan dikembangkan oleh Bu Sylvia? Kalau saya pribadi lebih ingin mengembangkan yang kehadiran penuh Bu, karena dengan kehadiran penuh nanti saya akan mengembangkan kompetensi yang lain. Kalau kehadiran saya sudah penuh, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot dan lain sebagainya. Seperti itu Bu Sofi. Baik, jadi yang mau dikembangkan adalah yang bagian kompetensi kehadiran penuh gitu ya Bu Sylvia? Betul Bu Sofi. Baik, saya sangat mendukung sekali dengan apa yang mau dikembangkan oleh Bu Sylvia. Nah, kira-kira bagian mana yang ingin Bu Sylvia fokuskan untuk observasi kita hari ini? Sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin Bu Sofi lebih khusus memperhatikan saya pada kehadiran penuh. Soalnya nanti kalau saya beranjak ke yang lain nanti kurang bagus begitu Bu Sofi. Baik Bu Sylvia, sudah saya catat ya. Terus selanjutnya bagaimana kira-kira penilaian dari Bu Sylvia sendiri terhadap apa yang nantinya akan kita kembangkan? Nantinya saya percaya peningkatan kompetensi atau presence itu berguna untuk hasil saya ke depannya, terutama saat melakukan coaching seperti itu. Baik, selanjutnya kira-kira apa nih harapan Bu Sylvia dari kegiatan observasi kita hari ini? Nantinya saya berharap ada umpan balik yang berguna untuk kemajuan saya di masa yang akan datang, seperti itu Bu Sofi. Baik Bu Sylvia, semoga kegiatan coachingnya Bu Sylvia dengan Pak Damai hari ini bisa berjalan lancar. Kemudian saya sebagai supervisor, nanti saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Sylvia dengan Pak Damai. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan apakah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sylvia, yaitu tadi kehadiran penuh, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Gitu ya Bu Sylvia? Ya betul, terima kasih Bu Sofi. Mohon doanya supaya nanti berjalan dengan lancar. Ya, sama-sama Bu Sylvia. Semoga kegiatan coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik. Amin, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Damai, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Secara fisik baik ya Bu, tapi secara mental ini ada sedikit yang membuat saya resah begitu. Oh begitu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Pak Damai sampaikan dalam proses coaching ini? Ya, tujuan saya itu memang mendatangi Bu Sylvia ini untuk ya mencari solusi dari keresahan saya ini sih. Kalau boleh tahu Pak Damai, apa yang menjadi keresahan Pak Damai? Jadi gini Bu, saya kan ini mengajar pelajaran seni budaya ya. Saya itu melihat anak-anak itu ketika saya berikan materi itu kurang semangat atau kurang termotivasi itu. Padahal kalau saya melihat pada saat praktek itu anak-anak semangat sebenarnya, begitu Bu.
Baik, jadi Pak Damai ini merasa anak-anak kurang semangat ketika diberikan materi seni budaya gitu ya? Iya benar sekali. Bisakah Pak Damai ceritakan bagaimana proses mengajar Pak Damai? Sebenarnya begini Bu, jadi materi yang kali ini yang saya berikan itu materi seni musik sebenarnya. Memang kalau secara materi itu agak sulit. Jadi sebenarnya kalau tahapan proses itu ya seperti biasanya saya membuat PowerPoint, saya tayangkan dan anak-anak memperhatikan. Tapi ketika proses berjalan ini anak-anak tiba-tiba motivasinya menurun dan ada yang ngantuk, terus ada yang ngobrol dan sebagainya itu Bu. Padahal di situ saya sudah mengingatkan, ayo anak-anak tetap semangat dan fokus mendengarkan materi. Tapi tetap saja anak-anak ini kurang semangat begitu. Berarti intinya anak-anak ini motivasinya kurang begitu ya? Iya, betul sekali. Oke, kira-kira menurut Pak Damai apa yang membuat mereka ini kurang termotivasi? Sedangkan ketika praktik itu anak-anak sangat bersemangat gitu Pak Damai. Kalau menurut saya sih mungkin itu ya Bu, di media yang saya berikan atau tayangkan kan hanya teks gitu aja ya. Mungkin anak sehingga bosan, ngantuk, sehingga kurang menarik gitu. Mungkin itu sih menurut saya sih Bu. Dari permasalahan yang Pak Damai sudah sampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang bisa diterapkan kepada anak-anak? Ya mungkin sebenarnya itu yang masih saya pikirkan ya. Kalau saya mencoba menganalisis itu dari media, mungkin yang ingin saya perbaiki itu di medianya. Mungkin saya membuat media yang lebih interaktif begitu ya, yang mungkin memanfaatkan TIK gitu. Itu sih yang mungkin saya coba. Luar biasa Pak Damai. Kira-kira adakah strategi lain Pak Damai yang bisa diterapkan dalam pembelajaran ini yang tidak membutuhkan waktu yang lama gitu seperti itu Pak Damai? Mungkin kalau ada sih Bu, jadi mungkin saya coba nanti menerapkan ice breaking. Jadi ketika anak-anak merasa bosan atau mulai mengantuk, ya di situ nanti saya akan coba terapkan ice breaking itu. Luar biasa. Jadi ada beberapa cara yang Pak Damai sebutkan tadi. Yang pertama adalah membuat media pembelajaran interaktif, yang kedua adalah memberikan ice breaking. Nah, dari kedua rencana ini kira-kira rencana mana yang paling mungkin diterapkan oleh Pak Damai? Kalau yang mungkin dalam waktu dekat ini mungkin yang memberikan ice breaking ya Bu, karena tidak membutuhkan persiapan yang banyak. Sedangkan kalau media mungkin membutuhkan waktu. Itu sih Bu. Masya Allah, luar biasa sekali rencana dari Pak Damai ini. Baik, kira-kira kapan Pak Damai ingin melaksanakan rencana yang sudah direncanakan tadi? Mungkin karena kemarin saya sudah melakukan pembelajaran, mungkin minggu depan ini ya Bu, saya coba yang ice breaking dulu ini, yang mungkin dengan cepat saya terapkan ke anak-anak. Kalau yang media interaktif itu Pak Damai kapan? Kalau media interaktif nanti saya ingin coba nanti sambil ya menghubungi mungkin teman atau apa yang bisa membantu saya, karena membutuhkan waktu ya Bu kalau media ini ya. Ya. Baik. Apakah Pak Damai bisa berkomitmen untuk melakukan beberapa hal tersebut Pak Damai? Insya Allah sih Bu, saya berkomitmen bisa melakukan itu karena saya juga ingin menemukan anak-anak ini bisa masalah saya kurang semangat sehingga anak-anak itu lebih bisa segera semangat dan termotivasi di pembelajaran. Baik, silakan Pak Damai melakukan rencananya yang tadi sudah direncanakan. Semoga apa yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar dan anak-anak semakin semangat ketika belajar dengan Pak Damai. Amin, terima kasih banyak Bu Sivia sudah berkenan mendengar cerita saya ini tadi. Sama-sama Pak Damai. Terakhir ya Pak, apa yang dapat Bapak simpulkan dari kegiatan coaching kali ini? Saya merasa tadi di awal itu saya merasa resah ya Bu dengan permasalahan saya. Ketika kita sudah mengobrol-ngobrol tadi, ternyata sudah memberikan terang apa yang bisa saya lakukan di pembelajaran supaya anak lebih semangat. Kalau begitu pertemuan hari ini saya akhiri ya Pak Damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Silvi, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Silvi, tadi kegiatan coaching yang sudah Ibu Silvi lakukan bersama Pak Damai sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian alur ceritanya juga sudah terlihat dengan jelas. Nah, ingin saya sampaikan beberapa hal kepada Bu Silvi selaku coach gitu ya Bu Silvi. Jadi saya ingin bertanya dulu nih kepada Bu Silvi, bagaimana menurut Bu Silvi tentang nilai performa dari kompetensi yang dikembangkan tadi? Kalau menurut saya Bu, performa saya dalam pengembangan kompetensi kehadiran penuh sudah saya lakukan dengan sangat baik. Nah, kalau begitu apa yang membuat Bu Silvi merasa demikian? Saya merasa tadi saya sudah menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya sebelum melakukan proses coaching, saya juga melakukan
latihan dengan cara teknik stop untuk menenangkan hati dan pikiran saya, dengan harapan saya bisa mendengarkan Pak Damai dengan kesadaran penuh begitu Bu Sofi. Ya gitu ya Bu Silvi. Kemudian boleh nggak saya berbagi hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi? Silakan Bu Sofi. Jadi saya tadi memang sudah melihat ya apa yang sudah dikembangkan Bu Silvi, yaitu tentang kehadiran penuh. Jadi saya tadi sudah melihat bahwa Bu Silvi tadi sudah menjadi pendengar yang baik. Kemudian Bu Silvi juga sudah sangat fokus dapat menjadi pendengar yang baik, sehingga kegiatan coaching yang Ibu Silvi lakukan itu menjadi lancar. Bagaimana Bu Silvi? Wah, senang sekali saya mendengarnya Bu. Saya juga merasa demikian Bu. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bu Silvi lakukan selanjutnya untuk meningkatkan performa Bu Silvi? Saya sebenarnya ingin latihan lebih intensif lagi Bu, supaya lebih lancar kalau proses coaching. Selain itu, saya juga ingin merumuskan pertanyaan secara lebih efektif lagi. Nah, betul sekali Bu Silvi. Jadi itu merupakan langkah yang sangat baik ya Bu. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses observasi ini Bu? Saya merasa sudah memahami perkembangan kompetensi saya, terutama kompetensi saya dalam kehadiran penuh Bu Sofi. Baik Bu Silvi, jadi Bu Silvi sudah memahami ya bahwa tadi yang mau dikembangkan adalah proses tentang kehadiran penuh, dan Bu Silvi sudah mengembangkannya dengan sangat baik. Oleh sebab itu, hari ini bisa kita tutup ya Bu, Ya. percakapan kita hari ini. Monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Silvi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Damai. Waalaikumsalam Bu Silvi. Wah, gimana ini kabarnya, kok kelihatannya bahagia ini? Ya, ini saya sudah siap ini nanti menjadi pendengar yang baik untuk Bu Sofia. Mantap Pak Damai ini. Di sini saya selaku supervisor akan melihat proses coaching yang dilakukan Pak Damai terhadap Bu Sofi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak Damai, boleh ya? Siap-siap Bu. Supaya prinsip kehadiran penuh dalam proses supervisi ini ada, marilah kita mendiskusikan prinsip coaching yang harus dipenuhi oleh Pak Damai terlebih dahulu. Ya Bu, jadi dalam proses coaching nanti saya akan menerapkan prinsip coaching ya, mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bagus itu Pak Damai. Lalu bagaimana cara Pak Damai menerapkan prinsip tersebut? Jadi nanti saya akan menerapkan prinsip kemitraan tadi ya, sehingga coach dan coachee ini setara, dan juga nanti saya akan mencoba dapat mengidentifikasi dengan tepat, sehingga nanti dengan dengan menggunakan pertanyaan berbobot gitu ya, supaya nanti identifikasi saya juga tepat sasaran, dan sehingga si coachee nanti dapat memunculkan ide-ide kreatif dan juga mungkin solusi dari permasalahan. Super sekali Pak Damai. Sepertinya sudah sangat siap, benar-benaran siap ini Pak Damai. Alhamdulillah. Dengan begitu, saya yakin Pak Damai akan menerapkan kompetensi dari proses coaching. Benar begitu Pak Damai? Benar Bu. Jadi nanti saya akan berusaha hadir sepenuhnya untuk coachee dan juga mendengarkan aktif dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Damai. Lalu kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Damai kembangkan? Kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan itu adalah di bagian yang mendengarkan aktif Bu. Kenapa kompetensi tersebut yang ingin dikembangkan Pak Damai? Jadi saya ini masih merasa ya, ketika mendengarkan atau nanti pada saat proses coaching dengan si coachee ini, terkadang saya itu gampang terdistraksi atau hilang fokus gitu, sehingga nanti saya kurang maksimal dalam menangkap maksud yang disampaikan oleh si coachee. Oh begitu Pak Damai. Kalau begitu, bagaimana saya dapat melihat Pak Damai sudah berkembang atau belum? Nah, nanti kalau ingin melihatnya dari ketika nanti Bu Silvi melihat saya ketika saya mendengarkan si coachee itu, saya dapat benar-benar menangkap apa sih maksud atau permasalahan apa sih yang sudah dihadapi coachee itu, sehingga saya bisa dengan tepat ya memberikan pertanyaan berbobot, sehingga si coachee ini nanti dapat menggali potensi yang dimiliki. Baik Pak Damai, semoga apa yang sudah kita persiapkan hari ini berjalan dengan lancar
dan semua aspek penilaian dapat terpenuhi. Silakan bisa dimulai proses coachingnya Pak Damai. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Pak Damai. Bagaimana kabar Pak Damai? Alhamdulillah baik juga. Kira-kira apa nih yang akan kita obrolkan pada siang hari ini? Ada yang bisa saya bantu, Bu Sofi? Iya Pak Damai. Sebelumnya saya berterima kasih ya kepada Pak Damai karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Jadi gini Pak Damai, saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya mengenai pengelolaan kelas Pak Damai. Wah, begitu ya. Bagus sekali, Bu. Coba ceritakan kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi itu tadi? Jadi gini Pak Damai, saya ini ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi saya itu memiliki kelas 11 yang rata-rata anaknya itu tidak fokus terhadap pembelajaran saya. Jadi banyak siswa yang mengantuk, kemudian banyak siswa yang ramai sendiri. Terutama di jam-jam siang gitu ya Pak Damai. Saya biasanya itu mengajar di jam-jam yang rawan, jam 2 ke bawah sampai pulang gitu Pak Damai, sehingga banyak anak yang tidak fokus terhadap pembelajaran saya, sehingga kelas saya menjadi kurang kondusif. Oh gitu, berarti Ibu ingin meningkatkan dalam pembelajaran Bu Sofia, ya ini dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif gitu ya Bu ya? Ya benar sekali Pak Damai, jadi saya ingin meningkatkannya. Oke baik, nah sejauh ini apa yang sudah Bu Sofia lakukan untuk mencapai tujuan itu? Sebenarnya saya itu sudah mencoba beberapa metode, kemudian model pembelajaran dan media pembelajaran, tapi menurut saya kok tetap kurang efektif gitu ya Pak Damai. Baik, menurut Bu Sofia apa yang ini menjadi tantangan dalam mencapai tujuan? Jadi saya itu masih merasa kesulitan untuk memfokuskan murid saya, memahami pembelajaran saya. Kemudian saya juga merasa kesulitan untuk membuat kelas menjadi kondusif. Itu yang menjadi tantangan saya Pak Damai. Oke baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha nih ya untuk mencari beberapa metode dan media yang namun masih kurang efektif begitu ya. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang Bu Sofia butuhkan untuk mencapai tujuan ini? Jadi saya itu membutuhkan strategi bagaimana cara mengendalikan siswa yang kurang fokus dan suka berbicara saat pembelajaran saya. Mungkin dengan cara mencari metode atau model pembelajaran serta media pembelajaran yang interaktif, yang inovatif, yang dapat menyenangkan bagi siswa. Gitu Pak Damai. Baiklah, mari kita coba bahas strategi untuk mengendalikan ini siswa yang suka berbicara saat pelajaran ini ya. Baik Pak Damai. Baik, pertama-tama coba kita pahami dulu penyebab anak-anak kurang fokus ini atau berbicara itu apa? Ataukah mungkin materinya yang susah gitu ya? Ataukah karena mereka bosan? Ataukah mereka hanya ingin menarik perhatian Bu Sofi saja ini? Ataukah mungkin ada masalah yang lain? Kira-kira menurut Bu Sofi penyebab anak-anak itu yang mana ini menurutnya? Kalau saya pikir-pikir itu karena memang mereka itu tidak paham terhadap materi yang saya berikan, karena mungkin pembelajaran saya itu kurang menarik dan menyenangkan bagi siswa ya Pak Damai, sehingga mungkin anaknya merasa bosan dan jenuh. Baik. Jika demikian, kira-kira menurut pandangan Ibu, apa yang sebaiknya guru lakukan ini agar siswa mudah memahami materi? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi kepada siswa-siswa saya, dan kemudian saya harus menggunakan metode, model pembelajaran, dan media yang bervariasi agar pembelajaran saya menjadi menyenangkan. Oke, baik. Mungkin ada lagi nggak selain itu untuk? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kemudian saya juga akan memberikan penghargaan kepada siswa saya yang fokus mendengarkan pembelajaran saya. Saya juga akan menggunakan model pembelajaran yang menyarik seperti pembelajaran berbasis game Pak Damai, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu saya juga akan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK seperti media augmented reality gitu Pak Damai. Luar biasa sekali. Bagaimana nih sekarang keadaannya Bu Sofia ini? Apakah sudah sedikit mempunyai titik pencerahan ini? Iya Pak Damai, alhamdulillah saya sudah memiliki gambaran Pak Damai. Baiklah, nah sekarang apa nih rencana Bu Sofia agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah dipikirkan tadi? Mungkin ataukah membutuhkan waktu atau dalam waktu dekat inilah yang mana yang Ibu terapkan?
Nah, rencana saya mungkin langkah awal yang akan saya lakukan adalah menyusun materi semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat siswa dan siswa saya akan menjadi lebih fokus terhadap pembelajaran saya. Selanjutnya, saya akan mempelajari metode-metode, model pembelajaran, dan media yang lebih bervariatif lagi sehingga pembelajaran di kelas saya itu lebih hidup, lebih menyenangkan gitu Pak Damai. Sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh terhadap pembelajaran saya. Luar biasa sekali ini ya. Jadi sudah ada banyak strategi nih atau rencananya dari Bu Sofia. Kira-kira ada nggak nih atau teman yang bisa bekerjasama untuk membantu Bu Sofia? Ya, ada Pak Damai. Rencananya saya akan berkolaborasi dengan rekan semapel sesama guru biologi dan juga saya akan berkolaborasi dengan guru TIK yang mungkin nantinya akan membantu saya dalam membuat media pembelajaran berbasis TIK. Nah ini kira-kira kapan nih mulai dilakukan? Insya Allah secepatnya Pak Damai, karena hal ini tentu tidak bisa dibiarkan ya Pak ya, karena nanti kalau terus dibiarkan akan berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa. Oke, baik. Sekarang apa nih yang membuat Bu Sofia yakin akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Iya Pak, insya Allah saya akan berkomitmen untuk menjalankannya, karena mengingat saya harus mencapai tujuan awal tadi ya Pak ya, tentang meningkatkan kompetensi saya menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Baik, silakan rencana tadi segera dilakukan ya Bu. Semoga dengan pertemuan ini yang singkat ini mampu menemukan titik terang dari permasalahan yang Bu Sofia hadapi. Nanti kapan nih kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi. Saya tertarik nih bagaimana dari proses yang sudah disampaikan tadi berhasil atau tidak, karena masih tetap bosan apa sudah semangat, begitu ya Bu? Ya Pak Damai, terima kasih. Saya lega sekali bisa bercerita permasalahan saya kepada Pak Damai sehingga saya memiliki gambaran dan dapat memecahkan permasalahan saya. Terima kasih ya Pak Damai. Oke, sama-sama, sampai jumpa lain waktu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damai, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah lega sekali ya Bu. Saya bisa membantu menggali potensi dari si Koci dan dapat juga belajar dari penyelesaian masalah yang tadi muncul dari si Koci juga. Leganya ya Bu, proses tadi sudah berjalan dengan lancar. Masya Allah. Kalau begitu, apakah boleh saya bertanya tentang beberapa hal terkait dengan proses coaching tadi Pak Damai? Dengan senang hati Bu, silahkan. Baik, apakah Pak Damai melakukan coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching? Kalau menurut saya sudah ya Bu. Saya tadi di kemitraan tadi saya juga memposisikan bagaimana saya bisa setara dengan si Koci, tidak ada yang lebih tinggi, dan itu selain itu saya juga dapat menggali potensi atau proses kreatif melalui pertanyaan-pertanyaan Bu Bobot yang saya berikan. Saya juga berusaha juga untuk mengembangkan kompetensi coach, yaitu mendengarkan aktif. Kalau dinilai dari 1 sampai 10 berapa performa Pak Damai tadi? Mungkin 9 ya Bu menurut saya. Wah, bagus sekali itu Pak Damai. Bolehkah saya memaparkan hasil pengamatan saya Pak Damai? Ya Bu, monggo silakan. Saat saya mengamati proses coaching tadi, saya sudah melihat Pak Damai menggunakan alur Tirta. Selain itu, saya juga sudah melihat Pak Damai meningkatkan kompetensi. Tadi kan mendengar aktif ya, menjadi pendengar yang aktif. Saya melihat itu dari Pak Damai sudah mencatat. Nah, caranya dengan mencatat supaya tidak terdistraksi ya Pak Damai. Iya Bu, benar. Jadi saya tadi melakukan kegiatan mencatat apa yang disampaikan si Koci supaya saya tidak mudah terdistraksi. Jadi saya bisa lebih fokus ketika mendengarkan Koci tadi. Luar biasa Pak Damai. Adakah kompetensi lain yang ingin Pak Damai kembangkan di coaching selanjutnya? Ada sih Bu. Untuk selanjutnya nanti saya ingin mengembangkan di bagian yang dapat memberikan pertanyaan berbobot ini. Sehingga dengan pertanyaan bobot ini saya dapat menggali lagi, mungkin bisa lebih baik lagi ya, mungkin ide-ide kreatif atau solusi yang si Koci hadapi. Bagus Pak Damai, semoga ketika ada kesempatan coaching lagi Pak Damai bisa meningkatkan kompetensi yang ingin ditingkatkan tadi ya Pak Damai. Amin, siap Bu. Kalau begitu pasca supervisi hari ini sudah cukup ya Pak Damai? Sudah Bu. Terima kasih Pak Damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sofi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Damai. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Damai? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Bu Sofia akan menjadi coach ya. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah sudah siap Pak. Baik. Sebelum nanti Bu Sofia melakukan coaching, ada beberapa yang ingin kita diskusikan perihal rubrik penilaian. Apakah Bu Sofia sudah mengetahui untuk rubrik penilaiannya? Baik Pak. Nah, nanti dalam rubrik penilaian ada beberapa yang akan saya nilai, yaitu dari prinsip coaching nanti Bu Sofia bisa menerapkan kemitraan, terus menerapkan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Bagaimana dengan prinsip, apakah mungkin ada yang perlu didiskusikan? Insya Allah tidak Pak. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, nantinya Bu Sofia akan melakukan coaching, sudah memiliki kompetensi sebagai coach ya, mungkin mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya atau present, dan juga dapat menerapkan alur tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Bagaimana Bu Sofia, apakah bisa dipahami dengan rubrik penilaiannya? Insya Allah sudah paham Pak Damai. Oke, baik. Jadi itu ya, nanti selanjutnya sebelum Bu Sofia melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sofia. Boleh ya Bu Sofia? Tentu boleh sekali Pak Oke, Damai. baik. Yang pertama ini, saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti ketika Bu Sofia melakukan coaching dengan coaching. Jadi yang saya ingin kembangkan itu ada dua Pak Damai. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik, luar biasa. Dari kedua kompetensi ini Bu Sofia, mendengarkan aktif dan juga dapat memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira yang lebih spesifik apa yang ingin dikembangkan Bu Sofia nanti? Jadi nanti yang mau saya kembangkan yaitu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Damai. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya dapat menggali potensi dari coach saya, sehingga coach saya itu dapat menemukan hal kreatif dan mencari solusinya Pak Damai. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ini kan nanti salah satu kompetensi ya ketika coaching. Perihal indikator capaian ini nanti kira-kira bagaimana sih nanti yang ingin dicapai yang pada saat proses coaching nanti Bu Sofia? Ya, jadi yang ingin saya capai yang pertama adalah dapat mengidentifikasi dengan tepat titik permasalahan yang coach alami. Kemudian selanjutnya setelah saya mengidentifikasi, saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu dapat menemukan ide kreatif dan menemukan solusinya. Baik, luar biasa. Baik, semoga nanti kegiatan coaching yang dilakukan Bu Sofia bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan juga harapannya tadi Bu Sofia ingin mengembangkan kompetensi tadi juga dapat tercapai. Setelah ini monggo Bu Sofia bisa melakukan coaching dengan coaching. Baik, terima kasih Pak Damai. Assalamualaikum Bu Silvi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Sofi, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Silvi? Alhamdulillah baik Bu, hanya saja saya sedang banyak pikiran Bu Sofi. Waduh, kenapa Bu Silvi kok bisa sampai banyak pikiran? Begini loh Bu Sofi, saya ini kan guru bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan biasa teksnya itu panjang-panjang. Nah, kalau saya melihat siswa saya itu selalu kalau melihat teks yang panjang itu sudah males, apalagi mereka untuk memahaminya bakalan sulit untuk dicapai, begitu Bu Silvi. Oh begitu, berarti tujuan pembicaraan kita hari ini tentang sikap murid Bu Silvi yang ogah-ogahan bertemu dengan teks yang panjang gitu ya Bu Silvi ya? Iya betul Bu Silvi, Ya. Saya ingin mencari tahu solusi atas permasalahan yang saya alami ini. Oke, kalau begitu bolehkah saya mendengar cerita Bu Silvi saat ini? Boleh Bu Sofi. Jadi saat melakukan pembelajaran itu saya biasanya berbasis tekstual. Jadi ada teks di dalam buku paket, itu saya minta anak-anak untuk membaca teks yang ada di buku satu anak. Kemudian siswa yang lain itu hanya mendengarkan begitu. Oh begitu. Lalu bagaimana kondisi di kelas saat proses membaca dan mendengarkan? Saat itu memang ada beberapa anak sebagian yang kondusif. Artinya dia ya membaca dengan baik, terus yang lain mendengarkan. Tapi sebagian yang lain itu juga tidak kondusif Bu. Ada yang merasa itu sebuah kegiatan yang membosankan. Oh gitu ya Bu Silvi. Iya. Jadi mereka itu malah merasa semacam mendengarkan dongeng sebelum tidur gitu ya Bu Silvi ya? Betul Bu Sofi. Apalagi di jam-jam terakhir
didukung dengan suara hujan, sudah mas pasti mereka tertidur pulas itu. Iya. Oke. Kalau begitu ada nggak pas pembelajarannya Bu Silvi itu murid Bu Silvi yang terlihat antusias? Pernah Bu Sofi, waktu itu pas saya memasukkan game di dalam pembelajaran. Selain itu saya juga pernah melakukan kegiatan outdoor learning. Kalau outdoor learning otomatis anak-anak itu biasanya bersemangat Bu Sofi. Ya, jadi lebih semangat gitu ya Bu Ya. Silvi. Terus kira-kira ada nggak yang bisa diterapkan dalam pembelajaran tekstual Bu Silvi? Pertanyaan tersebut menginspirasi saya Bu Sofi untuk menerapkan pembelajaran tekstual itu. Nah, bagus itu Bu Silvi. Kalau begitu bagaimana langkah atau cara teknis Bu Silvi untuk melakukan rencana tersebut? Begini Bu Sofi, murid-murid saya kemarin itu sudah melaksanakan tes diagnostik. Nah, dari hasil tes diagnostik itu saya mengetahui memang banyak anak yang tipe belajarnya itu kinestetik. Mungkin di lain kesempatan saya akan mengubah cara saya untuk mengajarkan teks. Jadi teks yang akan saya tampilkan itu tidak lagi dibaca di tempat, mungkin saya potong beberapa teks itu menjadi beberapa bagian, kemudian saya sebar di lapangan atau tempat yang terpisah. Wah, itu benar-benar ide bagus ya Bu Silvi. Namun ada cara lain nggak untuk gaya belajar yang lain selain kinestetik? Pertanyaan ini juga menginspirasi saya lagi Bu Sofi. Nah, mungkin untuk anak yang tipe belajar lain, contohnya tipe belajar visual, saya bisa menggunakan media berupa gambar atau infografis. Jadi teksnya itu saya ubah ke dalam bentuk infografis. Seperti itu Bu Silvi. Nah, itu sangat menarik Bu Silvi. Lalu bagaimana nih caranya Bu Silvi mendapatkan medianya? Kalau itu menurut saya hal yang gampang Bu Sofi. Sekarang kita pendidik ya dituntut untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan menggunakan teknologi. Mungkin saya bisa mendapatkannya melalui media AI atau ChatGPT. Kalau berupa Google, di YouTube mungkin saya bisa cari-cari videonya seperti itu. Wah, benar sekali ya Bu Silvi. Jadi sebagai guru kita itu harus benar-benar memanfaatkan teknologi dengan baik gitu ya Bu. Ya benar Bu, karena itu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke, kalau gitu kapan nih rencananya Bu Silvi akan melaksanakannya? Secepatnya Bu, karena minggu depan saya harus memulai pembelajaran dengan cara yang baru, yang menyenangkan bagi siswa. Berarti Bu Silvi ini yakin ya dapat melaksanakannya dengan baik? Saya sangat yakin Bu Sofi, karena saya tidak ingin melihat selamanya murid saya itu tidak senang terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Saya ingin murid-murid saya itu senang dan menyambut bahagia saya di kelas karena menunggu-nunggu pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, semoga apa yang direncanakan oleh Bu Silvi bisa berhasil ya. Nanti kita ngobrol lagi setelah Bu Silvi selesai melaksanakannya. Siap Bu Sofi. Oke, semangat selalu Bu Silvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Sama-sama. Baik Bu Sofia, tadi saya sudah melihat bagaimana proses coaching yang dilakukan Bu Sofia dengan Koji ya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan tadi? Alhamdulillah Pak Damai, saya lega sekali karena tadi ketika saya mengocing Bu Silvia itu menurut saya berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal terkait proses yang sudah dilakukan tadi. Boleh ya Bu Sofia ya? Tentu boleh Pak, silahkan. Baik, yang pertama saya ingin menanyakan perihal yang tadi yang sudah dilakukan Bu Sofia ketika melakukan coaching dan bagaimana terkait yang kompetensi yang dikembangkan tadi. Ya, jadi tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching gitu Pak Damai. Yang pertama yaitu berkemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya tadi sudah mengembangkan kompetensi yang ingin saya capai, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari yang Bu Sofia sampaikan ini tadi, sebenarnya sudah sesuai nih dengan hasil catatan saya ketika pengamatan tadi ya. Jadi tadi saya melihat Bu Sofia ini sudah menerapkan kemitraan ya. Jadi antara Bu Sofi dan si Koji ini setara. Dan Bu Sofi juga sudah mendengarkan dengan baik, bisa memberikan kehadiran, dan juga pada akhirnya nanti tadi Bu Sofia bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga si Koji dapat menemukan ide-ide ya atau solusi dari permasalahannya. Untuk dari rencana tadi, dari alurnya, dari proses coaching tadi saya sudah melihat ya alur tirta di situ ya.
mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan sampai dengan tanggung jawab. Jadi luar biasa sekali ya, saya melihat tadi secara garis besar kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik sekali. Terima kasih ya Pak Damai. Oke, baik, selanjutnya ada nih pertanyaan terakhir ini Bu Sofia terkait nanti ini kompetensi apa lagi nih yang mungkin nanti kedepannya ingin dikembangkan lagi oleh Bu Sofia. Ya, kemungkinan nanti Pak Damai yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh. Jadi tadi saya itu waktu mengocek Bu Sylvia agak ke distrak gitu ya Pak Damai. Oke, Jadi yang ingin saya kembangkan baik. yaitu kesadaran penuhnya. Oke, baik. Jadi memang ya untuk kehadiran penuh ini satu kompetensi yang perlu dimaksimalkan juga ya. Nanti semoga lah nanti saya berdoa juga bagaimana nih potensi ini dapat dimaksimalkan lagi ya, mungkin di next time atau waktu Bu Sofi melakukan coaching dengan coach yang lain ini dapat memaksimalkan, dan juga kompetensi yang sudah baik tadi itu semakin tajam gitu ya, sehingga si coach ini dapat lebih maksimal lagi potensinya. Baik, selamat ya Bu Sofi sudah dapat melakukan kegiatan coaching dengan baik dan terus berproses menjadi lebih baik lagi. Siap Pak, terima kasih banyak. Baik, untuk kegiatan hari ini sudah bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.